sehubungan dengan telah ditetapkannya pasangan calon presiden wakil presiden, maka kemudian secara melekat dilakukan pengamanan dan pengawalan untuk masing-masing individu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan 3 baca pres-bacawa pres yaitu Ganjar Pranowo Mahfud MD, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Cak Imin telah memenuhi syarat sebagai pasangan capres-cawapres yang akan berkontestasi di Pilpres 2024 mendatang. Senada, pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD juga dinyatakan memenuhi syarat sebagai capres-cawapres yang akan berkontestasi dalam Pilpres 2024 yang digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Idam menjelaskan syarat-syarat yang sudah dipenuhi oleh ketiga capres-cawapres. Dia mengungkapkan Anies Cak Imin telah memenuhi syarat raihan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung mereka yaitu sejumlah 29,04% raihan suara. Kemudian, Ganjar Mahfud juga telah memenuhi syarat akumulasi raihan suara partai pengusung yakni sejumlah 28,06%. Syarat ini, kata Idam, sesuai dengan pasal 222 UU nomor 7 tahun 2017 terkait akumulasi raihan suara parpol pengusung yaitu 20% kursi DPR dan 25% suara sah di pemilu 2019. Kemudian, terkait pemeriksaan kesehatan yang telah dijalani oleh ketiga capres-cawapres, hasilnya sudah diserahkan oleh RSPAD Gatot Subroto ke KPU. Idam mengatakan hasil pemeriksaan kesehatan Anies Cak Imin telah memenuhi syarat sebagai capres-cawapres. Senada, Ganjar Mahfud juga memenuhi syarat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan. Idam juga menjelaskan syarat lain yaitu dokumen persyaratan capres-cawapres yang sudah diterima KPU dari masing-masing calon. Berdasarkan berkas yang sudah diterima, Idam mengatakan dokumen Anies Cak Imin memenuhi syarat. Sementara dokumen persyaratan Ganjar Mahfud juga memenuhi persyaratan. KPU menjelaskan putusan penetapan Capres-Cawapres 2024 berdasarkan rapat pleno KPU yang digelar hari ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Adapun penetapan dengan sidang pleno KPU ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sementara penetapan Capres-Cawapres ini lewat sidang pleno KPU itu sudah tertuang dalam keputusan KPU nomor 1632 tahun 2023. Usai ditetapkan, masing-masing Capres-Cawapres bakal diberikan pengamanan oleh kepolisian. Sebelumnya, 3 pasangan calon, paslon, Capres-Cawapres yaitu Ganjar Pranowo Mahfud MD, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin telah resmi mendaftarkan diri ke KPU. Ganjar Mahfud dan Anies Cak Imin mendaftarkan diri ke KPU pada hari yang sama yaitu 19 Oktober 2023 lalu. Sementara Prabowo Gibran baru mendaftarkan diri pada 25 Oktober 2023. Selain mendaftarkan diri, ketiga pasangan juga telah menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto. Pasangan Anies Cak Imin menjadi pasangan pertama yang menjalani tes kesehatan yaitu pada 21 Oktober 2023 lalu. Kemudian, disusul oleh Ganjar Mahfud sehari berselang yaitu pada 22 Oktober 2023. Prabowo Gibran pun menjadi pasangan terakhir yang menjalani tes kesehatan di RSPAD yaitu pada 26 Oktober 2023. Setelah penetapan Capres-Cawapres oleh KPU, tahapan pendaftaran Capres-Cawapres masih berlanjut yaitu besok, Selasa, 14 November 2023, adalah penetapan nomor urut Capres-Cawapres. Sehubungan dengan telah ditetapkannya pasangan calon presiden wakil presiden, maka kemudian secara melekat dilakukan pengamanan dan pengawalan untuk masing-masing individu capres dan cawapres yang dilaksanakan oleh kepolisian, yang tadi setelah kami melaksanakan rapat pleno penetapan pasangan calon presiden wakil presiden sebagai peserta pemilu dilakukan serah terima untuk
pengamanan bagi masing-masing pasangan calon presiden wakil presiden oleh Kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya secara detail akan dibacakan, akan disampaikan penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran, verifikasi, dan akhirnya pada hari ini adalah penetapan pasangan calon presiden wakil presiden akan disampaikan oleh Mas Idam Holik, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Dan untuk download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.